maksudnya ini gimana menurut ini? Enggak apa-apa sih Pak, itu kan kesehatan orang. Kan kayak tadi kan kayak gitu kan 5 menit dalam saudara itu 5 tahun ke depan gimana sebenarnya kan sebenarnya boleh sih Pak, kalau golput itu sebenarnya nggak masalah. Pemilihan suara itu harus satu hak kita, golput juga hak kita. Nah, masalah untuk partisipasinya itu bagaimana kita menentukan. Soalnya kayak Pak bilang tadi, ini misalnya yang dari misalnya ada pemilihan DPRD untuk tingkat kabupaten lah misalnya. Nah, kita ini nggak tahu orangnya ini kayak gimana, seperti apa. Kayak Pak bilang sebelumnya, orang pada saat pemilihan atau pada saat ada ini lagi marak-maraknya nih Pak pemilu, dia menampilkan yang baik-baik. Kita belum tentu tahu seluk-beluk orang itu seperti apa, apakah emang dia ini bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi haknya. Tidak, apalagi sekarang tuh marak-maraknya anggota DPR, KPK itu korupsinya itu ditangkap semua. Iya, Kementerian Pertanian. Itu salah satu itu kan yang masalahnya sama Firly Bahuri itu. Iya, itu takutnya. Sekarang baiklah, kamu persiapan pemilu 2024 sudah menentukan pilihan gimana? Sebenarnya belum sih Pak. Belum. Apa alasannya? Karena bingung Pak dari dia visi misinya nggak dari mana ya? Iya. Baru masuk ke nurani kamu. Bingung juga dari 3 orang itu nih Pak. Kamu tahu kapan tanggal pemilu? Tanggal 12 bulan 14 Februari. Sudah menentukan pilihan saat ini? Belum? Kenapa? Ulangi. Karena bingung Pak, siapa yang mau dipilih? Gitu? Iya. Oke, sekarang kami. Kalau untuk saya tadi sudah menentukan pilihan, tapi seperti yang dijelaskan. Ciri-ciri apa? Di zaman kamu. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak tadi, bahwasanya mahasiswa juga bisa untuk saat ini bisa solusinya itu golput Pak, supaya Bawaslu dan KPU ini agar sadar supaya mereka itu mensosialisasikan Tiap desa. desa. Menggunakan perangkat desa, masyarakat. Ya, misalnya bagi kamu untuk tawaran-tawaran demokrasi solusi selama ini ketika kamu menjadi warga negara yang baik dan memilih ya, apa manfaat? Ya, dari periode yang lalu itu misalnya pemilu 2009 kamu ikut kan partisipasinya, apa manfaatnya? Sama tadi. 2009 Pak. 2019 kemarin. Untuk kemarin itu Pak, itu sama sekali kalau saya Di pilpres dulu, sastra di atas. itu saya itu nggak fokus sekali. ya, enggak juga Pak. Yang saya orang yang saya pilih itu Oke. Kamu untuk legislatif kabupaten, kamu pilih orang-orang yang benar kamu tahu biografinya, track recordnya, visi misinya, karakternya kamu tahu. Saat itu kamu pilih. Tapi berapa kamu? Untuk DPR kabupaten, dapil 3 bisa 2, dapil 3 ya. Kamu pilih sukses yang kamu pilih orang di DPR kabupaten? Gol, tidak gol juga. Tidak, cuman tapi negatif gol Pak. Gol. Iya. Oh, berarti itu selera kamu ya. Sekarang Bung Joko masih komentar terhadap ya apa perlu kayak komentar teman tadi golput dengan kondisi demokrasi yang begini ya, atau memang kita sebaiknya berdemokrasi dengan baik, kita tidak berpartisipasi ya, kita beda visi misi figur ya, biografi figur agar kita giring nilai pemuda kita ayo pilih, kalau nggak pilih rugi kita ini. Gimana komentarnya? Kalau di soal itu Pak, saya tidak golput dalam demokrasi kami. Yang artinya gini, kalau saya golput itu artinya saya satu suara Pak. Saya sekarang satu suara. Contoh, pemilihan legislatif atau pilpres sekarang ini yang ditentukan adalah generasi muda. Semakin 99% mungkin Pak, generasi muda untuk memenangkan pilpres dan ya legislatif sekarang ini. Saya tidak mau golput dalam arti ini. Untuk menentukan Indonesia maju sekarang ini ada pada kepemimpinan saya sekarang yang dicalonkan melalui demokrasi. Dan yang menentukan adalah generasi muda kita semua. Ya, semua.
Itu saya harapkan bahwa kita semuanya jangan golput. Dalam arti untuk menunjang Indonesia emas itu tergantung pemilih. Bagaimana figur-figur presiden adalah contohnya saya pribadi Pak mempunyai ya hubungan atau figur dari saya Pak yaitu Pak Prabowo. Nah, yang pertama itu Pak Prabowo itu seorang rekam jejaknya baik. Nah, walaupun dia yang sebelumnya mencalonkan tapi kalah, tetapi saat ini saya akui bahwa dia mengikuti rekam jejaknya Pak Jokowi yang bisa membangunkan infrastruktur, melanjutkan atau bisa melompatkan ya untuk menjadi apa? Untuk menuju Indonesia Pak. Contoh, yang kalau kita melihat dari visi-visi dari sebagian ya presiden ini, ada yang jauh IKN. Nah, para IKN itu adalah menunjang untuk menunjukkan Indonesia emas. Nah, kalau kita melihat dari latar belakang daripada pembangunan daripada IKN ini. Nah, itu artinya kalau kita golput sekarang menentu Indonesia emas itu tidak ada. Oke, baik, terima kasih Ketua. Kita lanjut ke Kusmadin, Jumadin. Ini terkait pemilu. Saya sangat berharap ya ada kepedulian mahasiswa terkait pemilu 2024 ini. Ya, apakah Anda misalnya ya mendukung pemilu ini? Bagaimana langkah-langkahnya? Atau Anda sudah punya figur yang Anda tentukan untuk dipilih di 2024 nanti? Atau bagaimana komentar Anda terkait golput? Kalau saya pribadi sih alhamdulillah sudah ada figur yang saya pilih dan juga tidak lain dari Prabowo. Nah, kenapa saya bisa memilih Prabowo? Karena penunjang daripada situ saya bukan hanya melihat saya tidak melihat daripada bicaranya. Karena kenapa saya bisa tidak melihat daripada bicaranya? Kebanyakan sekarang itu kata-kata manis akan keluar daripada bicara itu. Kata manis itu akan keluar daripada mulut, sedangkan kinerjanya tidak akan keluar daripada hasilnya. Kenapa sebenarnya? Orang berbicara, ya boleh berbicara, tapi hasilnya nggak ada. Tapi kinerjanya kalau sudah dijalankan pasti hasilnya ada. Dan juga waktu Prabowo ini Pak, bukan saya pandang secara jasanya dia mempertahankan Indonesia Timur Pak. Saya tidak pandang di situ juga. Tapi yang saya pandang itu Pak, bagaimana dia itu mendidik kami di waktu Prabowo ini adalah presiden Pancasila. Pancasila juga ya. Presiden Pancasila. Di mana waktu itu saya memiliki pandangan kepada Prabowo dan kami juga waktu itu saya juga pernah bertemu dengan Prabowo di Jawa Timur, Kota Madiun. Kota Madiun pertama, yang kedua di Tuban dan ketiganya di Juanda, Jawa Timur. Oke, berarti Anda sudah tidak asing dengan figur ya? Sudah tidak asing. Anda sebagai pemilih rasional. Secara langsung. Mungkin ada komentar Anda terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPU saat ini. Kalau sosialisasi tentang KPU ini masih sangat kurang sih Pak, karena apa sudah masih sangat kurang Pak. Kinerja dari KPU ini Pak, dia itu kinerjanya waktu ada pemilihan pemilu aja Pak. Kinerjanya ini mereka ini memberikan wawasan kepada bidang pendidikan, masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah di desa ini Pak. Mereka hadir ketika pemilu Pak. Dan juga mereka ini tidak menunjang daripada pembelajaran dalam masyarakat ini Pak. Mereka tidak memberikan apresiasi mereka pada masyarakat. Di mana apresiasi itu adalah kita membentuk suatu apresiasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasanya pemilu ini adalah dilakukan untuk menjadi pimpinan mereka, yang memimpin mereka untuk menjadi memanusiakan mereka. Dan juga dalam suatu kinerja TPU ini Pak, KPU ini Pak, mereka ini hanya menyandang daripada kinerja duduk, diam, tunggu hasil, pulang. Kenapa saya bisa katakan gitu Pak? Kebanyakan kinerja daripada KPU ini Pak, mereka hanya melihat daripada struktur permainannya itu, tapi tidak melakukan daripada struktur permainan itu Pak. Oke, terima kasih Gus. Ada komentar dari Muhammad? Kalau tidak ada, terima kasih. Karena saya sengaja diskusi dengan adik-adik sekalian, karena saya belum melihat diskusi seperti ini khusus di daerah Bima kita ya karena salah satu ya indeks demokrasi itu kepedulian kita terhadap politik. Kita harus menjaga hak-hak politik kita ini, kita harus awasi. Nah, itu salah satu indeks demokrasi ya, tapi sebenarnya ya banyak hal lain, termasuk kepedulian kita ya terhadap ya membaca, meningkatkan literasi politik, literasi hukum, literasi demokrasi, banyak aspek. Dan saya belum dengar diskusi-diskusi kayak ini di Bima ini. Seharusnya kalangan organisasi, mahasiswa, OKP diskusi ini. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, kalau Anda sudah paham, ya Anda tugasnya transfer juga pendidikan politik ya.
ke masyarakat. Bagaimana sih kalau kita tentukan pilihan itu? Ya kena dulu figur dong. Ya latar belakang figur, ya pendidikan figur, keturunannya, visi misinya dan lain-lain. Mungkin itu ya. Ya, sampai itu mau